lebih memberikan tanggung jawab kepada kita. Kita lebih disiplin, kita lebih bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas kita atau beberapa kegiatan kelas yang kita bikin di kelas. Jadi baik, dari ketujuh kegiatan kelas yang kita sudah buat bersama, mari kita sama-sama lakukan itu untuk lebih memberikan rasa tanggung jawab bagi kita di dalam kita melakukan setiap pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih, selamat melakukan pembelajaran dan selamat melakukan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Baik kita semua, Bapak Ibu guru masih ada semangat? Tunjukkan semangat dan senyuman yang termanis. Ya, berikan senyum yang termanis di samping kiri kanan kita. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu guru semua, pada saat ini saya akan mempresentasikan satu tugas atau satu tugas untuk memenuhi tugas guru penggerak aksi nyata disiplin positif atau budaya positif. Ya, budaya positif. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang budaya positif, pasti kita berbicara tentang apa yang kita lakukan, hal-hal yang positif yang kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kita lakukan. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan, mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan kira-kira contoh kebiasaan positif atau budaya positif yang Bapak Ibu pernah lakukan, entah itu di sekolah atau di rumah. Mungkin Bapak Ibu bisa salah satu menjelaskan atau memberikan contoh tentang kebiasaan positif atau budaya positif yang sering dilakukan. Singkat saja Bapak. Dari saya, budaya positif kalau selama ini dalam belajar di sekolah, kalau anak yang terlambat, saya tidak langsung memberikan ajaran atau memberikan hukuman berupa fisik, tetapi saya memberikan mereka kebiasaan membersihkan lingkungan yang kotor sebelum masuk kelas kalau dia terlambat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sembara. Kebiasaan atau budaya positif yang Bapak Sembara sering lakukan yang terlambat buat mata pelajaran adalah memberikan satu tugas tambahan buat anak untuk membersihkan lingkungan. Hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ya, luar biasa. Bagian sini tidak ada yang jawab nih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Konsekuensi. Kenapa? Karena jam olahraga. Jadi dia wajib untuk melakukan itu jam olahraga. Kecuali jam bahasa Inggris itu baru namanya hukuman. Luar biasa kebetulan bagi kita semua. Mas ada materi, jangan jenuh dulu ya. Di sini hukuman sesuatu saya sudah jelaskan tadi. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tadi saya sudah jelaskan juga ya. Saya sudah jelaskan. Kita pindah ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru, kenapa kita harus bikin keyakinan kelas? Kalau ada ini aturan sekolah kan, mau bikin peraturan kelas, keyakinan kelas. Kenapa kita harus perlu keyakinan kelas? Kalau peraturan ada datang tepat waktu, dilarang buang sampah sembarangan, terus kenapa kita harus bikin keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa jawab kok. Kenapa kita harus bikin keyakinan kelas? Baik, Bapak Ibu guru. Oh silakan kami. Kalau menurut saya keyakinan kelas semacam identitas yang ada dalam kelas itu. Standar yang dibuat untuk menjadi identitas kelas tersebut. Oke. Baik, terima kasih Pak Medi.
keyakinan kelas itu adalah standar dalam kelas. Bapak Ibu guru hebat, kenapa kita sudah ada peraturan? Kenapa harus keyakinan? Pasti di kelas juga ada peraturan kelas ya. Peraturan itu dia bersifatnya harus dilakukan. Dan yang membuat itu bisa kepala sekolah saja dan guru anak-anak saat itu. Sementara kalau keyakinan kita bikinnya secara bersama, kita sepakatnya secara bersama dan kita semua melakukan itu. Contohnya peraturan. Anak-anak datang tepat waktu, tapi guru datang terlambat. Itu kan aturan yang bikin guru, yang bikin kepala sekolah. Nah itu salah satu contoh bahwa yang bikin ini tidak sama-sama mengambil keputusan. Tetapi kalau keyakinan ini kita sama-sama merancang, kita sama-sama bikin dan kita sama-sama lakukan. Makanya kenapa penting untuk melakukan sebuah keyakinan kelas. Nah terus kalau aturan itu selalu menggunakan kata dilarang ini, dilarang itu. Tetapi kalau keyakinan hindari kata-kata yang negatif. Tapi yang kita lakukan harus kata-kata yang positif. Jadi contohnya datang tepat waktu, mengerjakan PR dan atau tugas dari guru, memberikan salam kepada teman, saling menghormati, itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Akan tetapi kalau peraturan, setiap siswa datang tepat waktu, menggunakan sepatu hitam, wajib menggunakan sepatu hitam. Terus setiap hari ini wajib mengikuti doa. Itu yang saya posisi 5, posisi kontrol, segitiga Institusi. Kalau kita guru sudah lakukan itu, baru kita bisa masuk di disiplin positif. Jadi kita bisa bilang kebiasaan itu saya lakukan. Jujur, saya sendiri belum melakukan disiplin positif. Hanya temanya yang disiplin positif, tapi saya selalu menjadi pemantau atau penghukum atau pembuat merasa bersalah. Saya yakin apa Bapak Ibu guru pasti sudah ada yang lebih dari saya sudah lakukan sebagai manajer. Jadi baik Bapak Ibu untuk dia seimbang semuanya, dia bisa menjadi satu disiplin positif, maka kita harus mampu melakukan ini. Posisi pertama dulu, kita harus bisa penuhi mengenal diri kita, diri anak-anak kita. Motivasi yang kita lakukan di anak, mengenal mereka untuk memotivasi diri mereka. Baru kita bisa masuk di sebagai manajer tadi itu, baru segitiga restitusi kita gunakan. Baik Bapak Ibu guru hebat. Demikian ini materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada satu kasus yang saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menelaah kasus ini. Kira-kira kasus ini dia masuk di mana? Sabar ya. Sabar. Sebagai guru agama jangan Bapak. Segitiga restitusi oke. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya gunakan. Ada kasus sektor besar ya. Oke. Kasus 1, Sari tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR atau tugas. Jadi yang kita lakukan, guru Sari tadi, ibu guru mendapat laporan dari Pak Yohanes. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini terus tiap Bu tadi saya saat jam pelajaran agama Kristen saya belum mengerjakan PR. Mengapa kamu belum mengerjakan PR? Saya merasa bosan Bu, karena tidak mengerti dengan soalnya. Apakah kamu tidak paham ketika pelajaran agama Kristen? Iya Bu. Baiklah, di sini Bu guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Bu, Ibu tahu kamu pasti senang melakukannya. Pasti anak senang ketika dia kerja tugas, dia melakukan itu. Tetapi kamu merugikan diri sendiri. Dan sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apakah kita percaya yang mana yang belum kamu tunjukkan? Harus mengerjakan tugas Bu dengan baik dan menghormati guru.
Nah, kamu sudah mengingat keyakinan kelas dan ketika tidak menyelesaikan apa hal itu melanggar keyakinan kelas, apa hal itu memenuhi keyakinan kelas tidak Bu. Nah, sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Jadi kita meyakinkan anak. Ini penerapan segitiga restitusi. Kita memvalidasi dulu identitasnya. Habis itu baru kita permasalahan apa yang terjadi, baru kita meyakinkan. Jadi harapan saya Bapak Ibu, kita mampu untuk menjadi guru-guru yang menggunakan segitiga restitusi. Guru-guru yang mampu untuk menggunakan posisi kontrol yaitu manajer. Dan kiranya dari materi yang saya bagikan ini, besar harapan saya bahwa kalau kita mau ada perubahan dalam diri anak-anak, kita rubah dulu diri kita sebagai guru. Apakah kita sudah penuhi kebutuhan kita sebagai guru, kebutuhan dasar kita? Jangan sampai Bapak Ibu guru kita di rumah tadi pagi tidak dapat kesenangan. Buang itu di luar pagar, masuk kita tenang dan berdoa agar ketenangan itu ada dalam diri kita dan kita bisa memberikan satu energi positif kepada anak-anak kita yang kita didik di sini. Saya yakin Bapak Ibu guru semua akan mampu melakukan ini dan akan luar biasa. Kalau kita mau ada perubahan dalam sekolah kita, mari kita sama-sama melakukan hal-hal yang positif, pembiasaan yang positif tanpa harus memaksa anak, tapi melibatkan anak untuk menemukan diri mereka sendiri seperti apa yang mereka inginkan. Tugas kita menuntun anak. Terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu guru hebat semua yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan ini. Besar harapan saya Bapak Ibu yang hadir lagi bisa mengibaskan kepada teman-teman yang tidak sempat hadir dan bisa menerapkan ini di kelas. Saya yakin sekitar 12 orang yang ikut, maka 12 kalau 2 orang sudah berubah akan banyak yang berubah lebih baik. Terima kasih. Salam guru penyerap dari saya. Salam.